Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Perubahan sosial itu memang banyak jenisnya. Di antaranya yang pertama adalah perubahan sosial berdasarkan kecepatannya. Kalau kita berbicara masalah kecepatannya, berarti kita membahas mengenai cepat atau lambat. Nah, ada dua. Yang pertama adalah perubahan sosial secara cepat atau yang disebut dengan revolusi. Seperti apa yang dielukan oleh presiden kita, revolusi mental katanya. Berarti artinya memang presiden kita menginginkan adanya perubahan sosial yang cepat terhadap mental-mental masyarakat di Indonesia. Dan perubahan sosial secara cepat ini atau revolusi ini bisa terjadi kalau ada 4 kriteria. Yang pertama, adanya keinginan dari masyarakatnya untuk berubah. Kemudian yang kedua, kesediaan pemimpinnya untuk menerima aspirasi dari masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, adanya tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dan yang terakhir, ada momentum yang tepat untuk melakukan perubahan sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan sosial secara lambat. Artinya memang ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan di dalamnya terjadi perubahan rentetan kecil, yaitu ada yang disebut dengan evolusi, begitu ya. Nah, di dalam perubahan sosial evolusi ini memang salah satu contohnya adalah perubahan manusia dari manusia primitif ke perubahan sosial yang sifatnya ke manusia modern. Selanjutnya adalah perubahan berdasarkan prosesnya, begitu ya. Ada yang disebut dengan perubahan yang direncanakan, juga ada yang disebut dengan perubahan yang tidak direncanakan. Kalau perubahan yang direncanakan artinya memang perubahan yang memang sudah dirancang, begitu ya. Atau yang disebut dengan planet change, bisa juga disebut dengan perubahan yang dikehendaki atau intended change, merupakan perubahan yang memang sudah dirancang melalui program-program yang dicanangkan khusus oleh pihak-pihak yang menginginkan perubahan atau yang disebut dengan agent of change, begitu. Selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan. Memang artinya perubahan ini di luar pengawasan masyarakat dan di luar jangkauan masyarakat, begitu ya. Salah satu contohnya adalah ketika memang ada pembangunan. Pembangunan kan merupakan salah satu contoh perubahan sosial yang direncanakan tuh ya. Tetapi memang terkadang ada akibat-akibat yang tidak direncanakan dari perubahan yang sudah direncanakan. Salah satu contohnya adalah ketika pembangunan itu terjadi, timbullah kesenjangan sosial, kemiskinan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Dan dampaknya itulah yang disebut dengan perubahan sosial yang tidak direncanakan, begitu. Baik, selanjutnya adalah perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya. Ada perubahan struktural dan ada perubahan proses atau tidak mendasar. Kalau perubahan struktur berarti memang di dalamnya ada pergantian baru strukturnya, begitu ya. Contohnya seperti pemilihan ketua OSIS, reshuffle kabinet, pergantian presiden, itu merupakan salah satu bentuk perubahan struktural. Kemudian ada perubahan proses atau tidak mendasar. Ini merupakan perubahan yang menyempurnakan perubahan sebelumnya. Salah satu contohnya adalah ketika penerimaan pegawai negeri sipil, begitu ya. Kalau dulu itu masih pakai sistem tulis. Nah, oleh karena itu sekarang dirubah menjadi CAT, berdasarkan komputer. Sama-sama tes tulis, tetapi memang sistemnya saja yang disempurnakan, begitu. Oke, selanjutnya adalah perubahan sosial berdasarkan ukurannya. Kalau kita membahas ukuran, berarti kita melihat size ya. Ada yang besar dan ada yang kecil. Kita bahas yang kecil dulu. Apa sih Bun yang dimaksud dengan perubahan kecil? Perubahan kecil ini merupakan perubahan yang tidak terlalu penting. Kenapa? Karena hanya menyentuh aspek-aspek tertentu saja, tidak menyentuh langsung terhadap keberlangsungan hidup manusia maksudnya. Dan biasanya memang perubahan ini hanya terjadi di kebutuhan sekunder alias komplement atau pelengkap. Salah satu contohnya adalah misalkan perubahan mode rambut, model pakaian, atau pergantian tren musik mungkin. Nah, itu disebut dengan perubahan kecil.
Nah, kebalikannya dengan perubahan besar. Apa yang dimaksud dengan perubahan besar? Kalau tadi perubahan kecil tidak terlalu penting, justru kalau perubahan besar, ternyata perubahan ini membawa dampak yang begitu signifikan terhadap perubahan dan keberlangsungan di masyarakat.